Shalom saudaraku yang terkasih, senang sekali berjumpa kembali di dalam acara kita bersama Closer to God. Doa saya, harapan saya, setiap saudara yang setia di dalam acara Closer to God sungguh-sungguh mendekatkan dirinya hidup closer to God. Makin dekat dengan Tuhan. Percayalah saudaraku, itulah hidup yang baik, itulah hidup yang indah. Mari kita akan memulai acara kita malam hari ini, kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau gembala kami yang baik. Engkau memelihara dan menjaga kami dari sehari ke sehari sampai hari ini. Kami masih dalam keadaan sehat, itu pun adalah anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahkan pada malam ini bersama-sama saudara-saudara seiman, demikian juga rekan-rekan yang lain yang tergabung di dalam online Closer to God ini. Kami mau menaikkan puji-pujian, penyembahan kepada Engkau, meninggikan nama-Mu. Dan kami mau mendengar firman Tuhan yang hidup. Kiranya firman-Mu itu akan masuk di dalam pikiran kami, hati kami, bahkan mempengaruhi semua keputusan-keputusan kami dalam hidup ini, supaya hidup kami baik dan berkenan kepada Engkau. Kami rindu closer to God, lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat bagi Engkau. Demi nama Yesus kami doa, amin. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mulai Closer to God malam ini dengan puji-pujian, penyembahan untuk kemuliaan namanya. Saudara sekali lagi bisa menyanyi di rumah saudara masing-masing, dan di tempat ini saya bersyukur ada anak-anak muda yang menolong saya untuk memimpin saudara menaikkan pujian bersama. Silakan Grace dan Evans untuk memimpin kita semua dalam puji-pujian ini. Silakan. Kami menyanyikan lagu pertama, yaitu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
segala sesuatu yang dilakukannya pasti berhasil. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan yang tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dia tidak pernah gagal, tidak pernah lalai. Kami semua percaya hal itu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, saudaraku yang terkasih. Ya, terima kasih Grace sama Evans ya, yang mengingatkan saudara dan saya bahwa Tuhan lebih tahu bagaimana cara menolong. Tuhan punya berjuta cara untuk menolong saudara dan saya. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas topik mengenai mengalahkan ketakutan, bukan? Dan saya harap saudara sudah bebas dari rasa ketakutan. Dan hari ini, saudaraku, saya akan melanjutkan dengan tema yang mirip dengan 2 minggu yang lalu. Ya, hari ini saya mengambil tema
jangan khawatir akan hari esok. Saya harap saudara juga bisa mengalahkan kekhawatiran saudara. Kekhawatiran dan ketakutan itu saudaraku dalam bahasa anak muda sekarang itu katanya 11-12 gitu ya. Jadi beda-beda tipis gitu. Nah, kalau saudara 2 minggu yang lalu kita sudah merenungkan bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan. Hari ini saya harap juga saudara dan saya bisa bebas daripada segala kekhawatiran. Ya, mari kita akan membahas topik ini dan nats kita saya ambil dari kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Silakan saudaraku membuka Alkitab saudara di rumah atau di handphone saudara. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada dan esok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. God doesn't want you to worry about tomorrow. Ya, Tuhan tidak menginginkan Anda mempunyai kekhawatiran akan hari besok, saudaraku ya. Mari saudaraku kita membahas bagian ini. Menurut saudara apa itu khawatir? Ya. Pernahkah saudara merenungkan baik-baik apa sesungguhnya itu khawatir? Ya. Saya akan memberikan kepada saudara 2 definisi tentang kekhawatiran ya. Supaya lebih jelas ya. Apakah saudara di dalam keadaan khawatir atau ketakutan seperti 2 minggu yang lalu. Apa itu khawatir? Khawatir adalah satu keadaan tidak tenang, gelisah, atau ketakutan yang berlebihan akan sesuatu atau bahkan untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya, kekhawatiran itu biasanya selalu ada relasinya dengan ketidakpastian, tidak jelas tadi. Kita tidak jelas akan masa depan kita, tidak ada kepastian dengan masa depan kita. Itu sebabnya membuat kita khawatir. Ya, tapi jangan lupa Tuhan tahu masa depan saudara dan saya. Di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Maka jangan khawatir. Ya. Yang kedua, definisi yang kedua adalah khawatir adalah perasaan yang timbul dari dalam diri manusia yang bersumber pada hati yang kurang percaya. Dan itu sama artinya dengan meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Ini definisi yang kedua, saudara. Ya, khawatir itu perasaan ya, yang kurang percaya. Dan itu sama saja dengan saudara meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Nah, setelah kita mengerti apa itu khawatir, saudaraku ya. Sekarang mari kita renungkan juga, apa biasanya yang membuat saudara khawatir? Dalam diskusi saya atau interview saya dengan beberapa orang tua, khususnya para ibu ya, selalu mereka mengatakan yang menjadi kekhawatiran saya adalah anak-anak saya. Ya, saya bilang yes, itu kekhawatiran yang normal lah ya, itu sesuatu yang wajar ya. Itulah menunjukkan akan kasih seorang ibu ya. Berarti itu adalah mama yang baik gitu ya, yang masih mempunyai kekhawatiran untuk anak-anaknya. Kekhawatiran yang masih dalam tanda petik normal. Tetapi saudaraku,
janganlah kekhawatiran itu berlebihan tadi, ya. Sehingga itu akan membuat saudara tadi bisa membuat saudara akhirnya kurang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, ya. Yang bisa membuat kita khawatir tentu ya pada umumnya orang-orang adalah tentang keuangan, ya. Mungkin keuangan yang sudah menipis, ya, atau mungkin keadaan situasi bisnis yang hari-hari ini kurang baik, ya. Saya kira itu adalah orang-orang yang merasa khawatir hari ini, ya. Atau khawatir tadi akan pekerjaan, karier, ya, yang hari-hari ini makin tidak jelas mungkin, ya. Karena situasi ekonomi, bahkan akibat pandemi yang berkepanjangan ada bisa menggoyahkan, ya, beberapa sektor daripada bisnis, sehingga ada mungkin orang yang merasa khawatir dengan bisnis yang sedang dijalani sekarang. Mungkin bagi orang-orang yang sudah lanjut usia mulai khawatir akan sakit penyakit tentu, ya. Sakit penyakit kesehatannya. Kalau anak muda mungkin ada kekhawatiran tentang siapa jodoh saya. Ya, udah lama berusaha mencari begitu, tapi masih belum ketemu dengan jodoh atau pasangan hidupnya, sehingga mulai ada kekhawatiran sementara umur terus bertambah. Atau kita hari ini sama-sama bisa juga kekhawatiran akan situasi keamanan, ya, karena kejahatan yang terus meningkat gitu, ya, baik di dalam kuantiti, ya, secara jumlah maupun secara kualitas. Kejahatan hari ini begitu sering kita dengar berita-berita, bahkan secara kualitas kejahatan seolah-olah hari ini lebih kejam daripada sebelumnya. Ya, ada banyak kekhawatiran yang lain mungkin dalam hidup saudara. Saudara punya pengalaman sendiri masing-masing. Tetapi saudaraku juga berdasarkan survei, ya, berdasarkan survei yang secara ilmiah mengatakan apa? Hasilnya apa? 90% kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya. 90% itu kekhawatiran tidak terjadi. Ya, hanya sedikit kekhawatiran itu yang terjadi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bisa saja kekhawatiran saudara dan saya hari ini sia-sia itu. Ya, karena 90% tidak terjadi, mestinya saudara dan saya tidak perlu khawatir. Hari ini saya ingin memberikan kepada saudara beberapa nasihat dari firman Tuhan yang kita baca. Dengan mengerti akan kebenaran yang kita baca tadi, maka saya harap saudara tidak memelihara kekhawatiran saudara. Ya. Karena tadi seperti pujian katakan Tuhan lebih tahu bagaimana cara untuk melepaskan kita dari kekhawatiran. Yang pertama saudaraku yang ingin saya sharingkan pada malam ini, jangan khawatir. Karena khawatir membuat Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Khawatir membuat saudara tidak bisa menikmati hidup saudara. Ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Perhatikan ini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Hidup itu lebih penting, saudaraku, daripada saudara memikirkan atau mengkhawatirkan makanan, minuman, pakaian. Dikatakan hidup ini lebih penting. Kalau saudara terus khawatir, saudara tidak bisa menikmati kehidupan ini. Ya. Kita seringkali khawatir dengan apa nanti yang akan saya makan, apa yang saya minum, bagaimana dengan pakaian saya, kebutuhan ini, bagaimana mencukupi kebutuhan ini. Ya, sehingga terus khawatir. Membuat saudara justru dalam kehidupan menjadi gelisah, resah, kehilangan sukacita. Dan saudara tidak bisa menikmati kehidupan ini. Maka saudaraku, daripada saudara terus khawatir, maka hari ini nikmatilah hidup ini dengan apa yang ada pada saudara. Sekarang ini, apa yang ada pada saudara, saudara bisa nikmati kok. Ya, jangan terus memikirkan apa yang saudara tidak miliki, bagaimana meraihnya. Tetapi bersyukurlah untuk pemeliharaan Tuhan. Bersyukurlah untuk berkat Tuhan sampai hari ini yang saudara miliki. Ingat, itu adalah kesetiaan Tuhan. Ya. Saudara, mari kita menjalani hidup ini dengan indah. Jangan dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara akan rugi besar, ya. Karena
Ada banyak orang bilang hidup ini cuma sekali. Mari kita nikmati dengan baik, dengan apa yang ada pada kita hari ini. Maka Tuhan yang akan menambahkan kepada saudara apa yang tidak ada hari ini. Ya, khawatir itu akan membuat saudara kehilangan semangat, sehingga saudara tidak bisa mendapatkan improve, ya, kemajuan dalam kehidupan saudara. Khawatir juga akan menghambat saudara mengalami keberhasilan dalam hidup ini. Ya, karena khawatir tadi mengurangi semangat saudara, ya, menghilangkan atau bahkan mematahkan semangat saudara. Ada satu kutipan yang berbunyi demikian, saudaraku. Khawatir itu adalah uang muka untuk masalah yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Tahu saudaraku ya, khawatir itu seperti DP, down payment, uang muka yang sebetulnya tidak pernah terjadi. Jadi saudara rugi karena saudara sudah membayar uang muka tapi tidak terjadi. Khawatir adalah uang muka untuk masalah yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mengingatkan saya juga, dan hari ini saya ingin mengingatkan saudara. Chuck Swindoll berkata demikian. Kita ini memiliki kasih yang tersembunyi bagi kekhawatiran. Ketika satu kekhawatiran pergi melalui pintu belakang, kita lalu menyambut kekhawatiran berikutnya melalui pintu depan. Kita senang memelihara kekhawatiran. Saudaraku, ini sangat tragis bukan? Ya, dikatakan kita ini memiliki kasih yang tersembunyi bagi kekhawatiran. Sehingga setelah kekhawatiran yang satu lewat, kita menyambut kekhawatiran yang berikutnya itu. Dalam tanda petik ini seolah-olah kita seperti orang ketagihan kekhawatiran. Tidak pernah tidak khawatir. Itu sebabnya hari ini, saudaraku, kita membahas ini dengan harapan saudara bisa lepas daripada situasi yang buruk itu. Jangan terus khawatir, saudaraku, ya. Karena kekhawatiran yang pertama membuat saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Saudara akan hidup dengan susah payah, ya, dengan situasi kegelisahan terus-menerus. Yang kedua, saudaraku, jangan khawatir. Karena khawatir itu membuang energi Anda sia-sia. Mari kita baca ayat 27, saudaraku, dari bagian ini. Berbunyi demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang karena, Yesus ini yang berkata ya, siapa yang karena khawatir lalu umurnya bisa bertambah begitu, menambahkan sehasta saja, menambah sedikit saja dalam hidupnya? Tidak bisa, saudaraku. Ya, apakah kalau saudara khawatir lalu nanti hidup saudara bisa lebih panjang? Tidak. Bahkan mungkin bisa lebih pendek. Karena kita terus-menerus di dalam kegelisahan, ya, yang akan menggerogoti kekuatan kita. Kekhawatiran membuang energi saudara sia-sia, ya. Khawatir adalah buang-buang waktu total, saudaraku. Karena kekhawatiran itu tidak merubah apapun, perhatikan ini. Kekhawatiran tidak merubah apapun. Kalau saudara khawatir, apakah situasi bisa berubah dengan tiba-tiba? Tidak, bukan? Apakah ketika saudara khawatir tiba-tiba uang saudara bisa bertambah? Tidak, bukan? Apakah kalau saudara sakit lalu saudara terus khawatir sakit saudara bisa makin berkurang atau sembuh? Tidak, bukan? Bahkan mungkin kalau saudara terus khawatir penyakit saudara bisa lebih berat. Ya. Jadi khawatir tidak merubah apapun. Apa yang khawatir lakukan adalah mencuri sukacita saudara dan membuat Anda terus sangat sibuk dengan tidak melakukan apa-apa. Perhatikan ini, saudara. Orang yang khawatir itu tidak melakukan apa-apa. Betul enggak, saudara? Hanya khawatir, tapi dia tidak membuat apa-apa, tidak action apa-apa. Jadi tidak merubah apa-apa juga. Maka tidak ada gunanya kita terus khawatir dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika saudara khawatir, itu tidak merubah apapun. Saudara double khawatir, bahkan mungkin triple khawatir, tidak merubah apapun. Mungkin bahkan membuat saudara lebih buruk kehidupan saudara, ya. Oleh sebab itu, pakailah energi saudara yang masih ada untuk melakukan sesuatu yang masih bisa saudara lakukan. Walaupun itu hanya hal-hal yang kecil. Masih ada ketika masih ada energi kita, kekuatan kita, mari kita pakai justru untuk do something.
membuat action sesuatu yang masih bisa kita lakukan. Itu jauh lebih baik daripada kita terus-menerus khawatir. Ya. Kekhawatiran tidak akan menghilangkan penderitaan hari esok, tapi hanya mengosongkan kekuatan saudara hari ini. Charles Spurgeon. Kekhawatiran tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tapi hanya mengosongkan kekhawatiran saudara hari ini. Oke? Jadi, mari saudaraku, jangan khawatir, karena itu membuang energi Anda sia-sia, menggerogoti kekuatan Anda. Kalau orang khawatir, saudaraku, biasanya susah tidur, bukan? Ya, orang khawatir, nggak bisa tidur, saudaraku. Dan kalau saudara tidak bisa tidur, berhari-hari saudara akan stres. Dan kalau stres ini terus dilanjutkan dengan kekhawatiran lagi, ditambah kekhawatiran lagi, saudara akan masuk di dalam satu kondisi depresi. Bahkan mungkin gangguan mental yang lain. Ya, maka jangan khawatir, ya. Karena firman Tuhan tadi mengatakan tidak menambah apapun, tidak merubah apapun. Yang ketiga, mengapa kita tidak usah khawatir? Saudaraku, jangan khawatir, karena khawatir adalah tanda orang yang kurang percaya. Ayat 30 berbunyi demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Di sini Yesus menegur ya para murid atau mereka yang mendengarkan khotbah Yesus ini. Ini adalah khotbah Yesus di atas bukit, saudaraku. Ya. Dia menegur, "Hai engkau yang kurang percaya. Lihatlah Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang. Rumput yang begitu aja didandani. Bunga bakung tadi juga didandani oleh Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara. Bukankah kamu melebihi mereka itu, atau melebihi burung, melebihi bunga bakung, melebihi rumput? Nilai kita lebih daripada mereka, saudaraku. Mengapa engkau khawatir? Kalau Tuhan memelihara burung yang tidak bekerja, dikatakan tadi, tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara, apalagi engkau? Saudaraku, jika engkau adalah anak-anak Tuhan, tidak perlu khawatir dengan apa yang kau makan, minum, atau pakai. Tuhan tadi seperti pujian lebih tahu bagaimana cara memelihara saudara. Tuhan lebih tahu bagaimana cara menolong saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Hai engkau orang yang kurang percaya. Mengapa Yesus menegur? Hai engkau orang yang kurang percaya. Saudaraku, karena khawatir dan percaya tidak bisa berjalan bersama-sama. Saudara harus pilih. Malam ini saya menasihatkan saudara, pilihlah percaya daripada khawatir. Karena khawatir tadi tidak menambah apapun. Ingat, khawatir dan percaya tidak bisa berjalan bersama-sama. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang setia. Ketika dia berjanji, ia pasti sanggup menepati. Yang ia minta dari saudara dan saya adalah percaya. Ya, kita harus yakin bahwa Allah yang berjanji tadi untuk memelihara saudara dan saya, dia pasti akan menggenapinya. Karena dia berjanji demikian, burung di udara aku pelihara, bunga di bakung aku dandani, masakan engkau tidak? Saudaraku yang terkasih, jangan khawatir, karena khawatir itu tanda dari orang yang kurang percaya. Yang keempat, jangan khawatir. Mengapa? Karena Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kebutuhan Anda. Ayat 32, mari kita baca lagi. Berbunyi demikian, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di sorga tahu saudara dan saya memerlukan makanan, minuman, pakaian. Saudaraku, bukankah itu cukup? Ya, di mana orang tua di dunia ini yang tidak memberikan pemeliharaan bagi anak-anaknya tentang apa yang anak-anaknya makan, minum, dan pakai? Orang tua akan mengorbankan segalanya, akan mengerjakan segalanya untuk bisa memberi makan, minum, dan pakaian kepada anak-anaknya.
Itu orang tua di dunia, apalagi Bapa di sorga. Bapa yang maha kasih, yang maha besar, yang maha kuasa. Ya, dia peduli dengan anak-anaknya. Bapa di sorga tahu bagi saya itu lebih daripada cukup. Maka kita tidak perlu lagi khawatir apa yang hendak kita makan, minum, dan pakai. Kita tidak perlu khawatir lagi akan masa depan yang tidak pasti tadi. Karena Bapa di sorga tahu yang pasti buat saudara dan saya. Dia sedang merencanakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kalau kita punya kekhawatiran, mari kita ceritakan. Kita letakkan semua beban kekhawatiran kepadanya melalui doa. Ya, kita ceritakan melalui doa kita. Ketika saudara khawatir, saudara boleh tersungkur dan berdoa di hadapan Tuhan. Ceritakan kekhawatiran saudara. Dan setelah itu yakinlah bahwa Bapa di sorga tahu apa yang saudara hadapi. Dan juga, dia juga tahu tadi seperti pujiannya, bagaimana menolong saudara. Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Mari saudaraku, jangan khawatir tentang apapun ya, tetapi berdoalah tentang apapun. Saya ulangi ya, jangan khawatir tentang apapun, tapi berdoalah tentang apapun. Bersyukurlah juga atas apapun yang dia sudah lakukan dalam hidup saudara. Bahkan bersyukurlah dengan apa yang ia akan lakukan dalam hidup saudara. Perhatikan ini saudaraku. Saya menasihatkan saudara untuk hidup bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Bahkan bersyukur dengan apa yang akan dia kerjakan. Artinya apa? Itu belum terjadi. Apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita belum terjadi. Tetapi kita percaya, kita bisa bersyukur bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu pasti baik. Masa depan kita pasti baik. Karena Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Ada pujian yang mengatakan Tuhan itu hanya sejauh doa. Betul enggak? Jadi ketika engkau khawatir, berdoalah. Berdoalah tentang apapun. Yang terakhir saudaraku, mengapa kita tidak perlu khawatir? Kita tidak perlu khawatir. Karena kita bisa hidup dengan iman kepadanya dari sehari ke sehari. Hiduplah dengan iman kepada Tuhan dari sehari ke sehari. Baca ayat 34. Berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tapi Tuhan kita tahu. Tuhan itu tahu. Apa yang kita tidak tahu, Tuhan itu tahu. Maka kita tidak perlu khawatir. Hiduplah dari hari sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Ada banyak orang itu kekhawatiran berlebihan sampai berpikir bagaimana hidup saya nanti tahun depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Bagaimana nanti kalau saya sudah usia lanjut, sudah pensiun, bagaimana kehidupan saya, bagaimana nanti apakah anak-anak saya akan bisa memelihara saya. Selanjutnya terus dipikir hal-hal yang mungkin 30 tahun, 50 tahun ke depan. Ingat saudaraku, sekali lagi berdasarkan survei 90% kekhawatiran saudara tidak terjadi. Maka itu akan menjadi sia-sia. Ya. Hari esok sepenuhnya berada di dalam kekuasaannya. Maka percayakan hari esok yang saudara tidak tahu kepada Allah yang mengetahuinya. Ya. Di dalam perjanjian lama ada contoh yang bagus untuk hal ini. Sudah tahu bagaimana bangsa Israel hidup di dalam padang gurun 40 tahun putar-putar. Ya. Mereka tidak bisa bekerja. Tentu mereka akan berpikir besok makan apa. Tapi lihatlah pemeliharaan Tuhan yang setia. Setiap hari selama 40 tahun Tuhan turunkan mana. Roti dari sorga turun setiap hari. Tidak pernah absen. Hanya pada hari ke-7 saja tidak turun. Karena pada hari ke-6 Tuhan turunkan itu 2 porsi. Double porsi. Ya, 2 kali lipat. Dengan maksud supaya pada hari ke-7 mereka berhenti dan menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tetapi lihatlah setiap pagi mana turun dari surga. Itulah kesetiaan Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan.
Pada waktu mereka harus berputar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya, tidak sehari pun Tuhan lalai untuk menurunkan mana. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Saya ingin menutup renungan kita pada malam ini dengan dua quote yang berbunyi demikian Ini bisa menjadi semangat di dalam kita menjalani hidup ini. Bisa membuat kita punya hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Perhatikan saudaraku, ketika situasi buruk, ingatlah itu tidak selamanya demikian. Maka jalanilah hidup dari sehari ke sehari. Saya ulangi, ketika situasi buruk, apakah saudara sekarang ini sedang dalam keadaan yang mungkin dalam tanda petik buruk, ingatlah itu tidak selamanya demikian. Pasti ada waktunya nanti saudara akan mengalami jalan yang terbuka buat saudara. Tuhan tidak akan membiarkan saudara dalam situasi itu. Ingat, bangsa Israel 40 tahun mengalami situasi gurun pasir. Tapi itu tidak selamanya. Jalanilah hidup dari sehari ke sehari. Yang kedua, ketika situasi baik, ingatlah juga bahwa itu pun tidak selamanya demikian. Maka ketika situasi baik, nikmatilah momen yang baik itu. Nikmatilah momen yang indah itu. Dengan demikian saudaraku, kita bisa mengalahkan kekhawatiran. Dengan demikian kita tidak bisa tidak terikat oleh kekhawatiran, tidak terbelenggu oleh kekhawatiran. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pelihara kekhawatiran. Itu akan merampas energi saudara. Tidak merubah apapun. Itu tanda orang yang kurang percaya. Mari kita hidup dari sehari ke sehari dengan iman kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini. Tuhan, ketika kami khawatir, kami boleh diingatkan Engkau Tuhan yang baik. Engkau lebih tahu bagaimana cara menolong kami. Malam ini Tuhan, biarlah kami mengaplikasikan firman Tuhan. Ketika kami khawatir, kami bisa datang kepada Engkau. Malam ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jika ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami kekhawatiran, Tuhan, biarlah Engkau ganti itu dengan damai sejahtera-Mu. Kami mau percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, yang memelihara burung di udara, bunga bakung. Engkau juga akan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa, demi nama Yesus. Amin. Saudaraku, sekarang kita akan ada waktunya untuk berdoa sungguh-sungguh. Jika ada di antara saudara yang hari ini mengalami hal-hal yang buruk, bisa jadi karena kekhawatiran saudara yang terus-menerus. Jika ada di antara saudara yang mungkin hari ini tidak jelas masa depan, dan saudara hari ini juga mengalami atau merasa khawatir yang berlebihan, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita dilepaskan dari kekhawatiran itu. Jika ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit dan saudara sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, berdoalah malam ini saudaraku. Kita tetap lakukan bagian kita dengan berobat secara medis, tapi kita bisa tambahkan doa kita. Tuhan, tolong sembuhkan aku. Mari kita berdoa bagi saudara yang mungkin mengalami persoalan dalam bisnis saudara, keuangan saudara, kita berdoa. Tuhan, tolonglah aku. Kita percaya tadi Tuhan tahu cara untuk menolong saudara. Imani, terimalah itu saudaraku di dalam doa kita pada malam ini. Jika ada di antara saudara menghadapi situasi yang rumit, ada persoalan dalam keluarga saudara, ada persoalan di dalam pernikahan saudara, kita berdoa malam ini. Oke, saya berdoa di sini dan saudara berdoa di rumah masing-masing. Kita sehati sepakat berdoa. Kita menerima dengan iman pemulihan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepada Engkau malam ini. Setelah kami mendengar firman-Mu, kami sekarang datang ke hadirat-Mu, berdoa dan percaya Engkau lebih tahu cara menolong kami. Malam ini
Tuhan, lihatlah jika ada di antara saudara-saudara kami yang tergabung dalam online Closer to God, mereka dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran akan masa depan mereka. Mereka ada kekhawatiran akan keuangan mereka, bisnis mereka yang tidak jelas. Tuhan, bahkan mungkin bisnis mereka sedang merosot tajam, keuangan mereka menipis, mereka mempunyai banyak kebutuhan. Tuhan, kami berdoa malam ini, minta Tuhan akan tolong mereka, berkat-Mu turun atas mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, terutama apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Tuhan berkati bisnis yang sedang merosot tajam, supaya Tuhan berikan hikmat bagaimana mengelola, sehingga bisnis boleh kembali kepada sedia kala, mengalami pemulihan di dalam bisnis saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesulitan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi ada di antara saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, apapun itu Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada bedanya menyembuhkan penyakit berat maupun yang ringan. Sebab itu kami datang kepadamu. Tuhan, bagi mereka yang dalam keadaan sakit dan menghadapi situasi yang tidak mungkin, Tuhan kiranya turunkan belas kasihan-Mu Tuhan. Melalui dokter yang merawat mereka, Tuhan beri hikmat untuk dokter bisa mengambil tindakan yang tepat, sehingga mereka yang mengalami sakit penyakit mengalami kesembuhan yang daripada Engkau. Kami sungguh minta campur tangan Tuhan untuk melawat mereka yang sedang lemah tubuh ini. Dengan iman kami terima pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami masalah di dalam keluarga mereka, pernikahan mereka. Tuhan, mungkin ada perselisihan antara orang tua anak ataupun suami istri dan yang lainnya Tuhan, ataupun persoalan-persoalan keluarga yang lain. Tuhan, tolonglah kiranya Engkau melawat mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik di dalam situasi-situasi keluarga yang sedang mengalami keretakan, mengalami perselisihan. Kiranya kasih-Mu akan mengalir di tengah-tengah mereka, supaya mengalami pemulihan demi pemulihan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Kami sungguh berserah kepada Engkau. Biarlah Engkau turun tangan memulihkan keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami terima semuanya itu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita, dan sekarang kita akan menutup Closer to God malam ini dengan sebuah pujian. Lagi-lagi anak-anak remaja ini, Grace dan Evans akan memimpin saudara dan saya untuk menaikkan pujian. Saudara bisa memuji di rumah masing-masing. Grace dan Evans akan memimpin kita. Silakan Grace, Evans untuk menaikkan pujian. Ingatlah, kita mempunyai Bapa yang selalu bersama kita. Dengan Bapa kita dapat melatih semuanya. Bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersama Bapa, Kau tidak pernah meninggalkanku. Selalu bersamaku di setiap musim hidup. Ku bersyukur untuk itu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin, amin, saudaraku ya. Bersama Tuhan kita bisa melewati semua. Karena kita mempunyai Tuhan yang baik. Kiranya mulai malam ini, saudara berhenti khawatir. Tuhan memberkati saudara. Sebelum kita menutup acara Closer to God malam ini, saya kembali infokan, jika ada di antara saudara yang sedang dalam pergumulan yang berat, mengalami persoalan yang mungkin saudara tidak sanggup untuk menanggungnya sendiri, saudara membutuhkan dukungan doa kami. Kami punya tim doa yang siap untuk mendukung saudara. Saudara bisa menghubungi atau bisa mengirimkan chat saudara, ya, apa yang menjadi kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, persoalan saudara, hubungilah chat yang di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita akan mendukung saudara di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Apapun ya persoalan saudara, tadi seperti firman Tuhan, berdoalah tentang apapun, ya. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita meyakini Tuhan mendengar. Dan jika saudara yang sudah pernah mengirimkan chat dan ada update info bagaimana Tuhan menjawab doa saudara, silahkan juga memberikan info kepada kami melalui WA yang tertera di bawah ini, ya. Bisa menjadi kesaksian yang baik dan jadi berkat bagi yang lain. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup acara Closer to God malam ini. Sekarang terimalah doa berkat. Bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui situasi pergumulanmu, ketakutanmu, kekhawatiranmu hari ini
Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap orang yang ada di tempat ini. Demikian juga yang ikuti Closer to God secara online di rumah masing-masing. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sampai di sini acara Closer to God. Bye-bye. Dan kita akan berjumpa 2 minggu mendatang. Tuhan memberkati saudara. Amin.